Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, Aksara Agro and Farm. Kali ini kita akan bercerita tentang apa saja kelebihan kandang koloni kambing dan apakah ada kelemahan atau kekurangan dari kandang koloni kambing. Nah, ini contoh kandang koloni dengan ukuran panjang 3 meter, lebar ke belakang itu 3 meter. Jadi ini ceritanya awalnya bukan untuk kandang kambing, tapi ini awalnya kandang sapi, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ini patokan yang di ujung-ujung pojok-pojok itu dari semen beton ya, teman-teman. Nah, terus proses pembuatannya di sini tinggi sudah dibuatkan lantai setinggi 80 cm seperti itu, dan itu di belakang ada tangga. Nah, dengan ukuran 5x3 ini saat ini terisi indukan betina semua, itu sekitar sejumlah 9 ekor, teman-teman. Dan ini sebenarnya masih muat lebih dari 9 ekor. Dan ini kambing. Jadi kita akan menceritakan kelebihannya dulu, teman-teman. Jadi kelebihan kandang koloni ini, teman-teman mungkin sudah tahu bahwasanya dalam fokus breeding atau perkawinan itu teman-teman bisa lebih efektif waktunya. Artinya jika ada satu atau dua betina yang birahi, kemudian nanti ada jantan yang dimasukkan ke kandang koloni sini, biasanya nanti betina lain yang belum birahi itu akan ikut kesetrum untuk birahi, teman-teman. Nah, sehingga kalau teman-teman itu niteni ya, atau atau mencatat di tanggal gitu, tanggal kawin sampai tanggal melahirkan, itu biasanya tanggal lahirnya untuk betina-betina yang sudah dikoloni seperti ini itu selisih harinya itu tidak lama, teman-teman, untuk waktu lahirannya, teman-teman. Itu kelebihan yang pertama untuk breeding sistem kandang koloni seperti ini. Jadi betina nanti yang lain yang belum birahi itu bisa langsung kesetrum ikut birahi juga. Nah, kelebihan yang kedua, teman-teman, itu secara ukuran kandang itu kalau koloni itu akhirnya nanti dengan sejumlah katakanlah 9 ekor betina itu lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan kandang baterai. Karena dengan kandang baterai itu kan otomatis ada sekat. Itu akan mengurangi dari ukuran total untuk jumlah kambing yang sama seperti itu. Nah, nanti lalu bagaimana Mas penanganan untuk yang akan melahirkan? Nah, yang akan melahirkan itu biasanya akan kita pindah ke kandang baterai di ujung sana, teman-teman. Itu mulai lahiran, dan itu kan semi umbaran kecil, kita nanti akan ke sana. Nah, dan ini kita contohkan nanti untuk cempe ini ukur usia 3 bulan. Itu kalau sudah keluar itu dia langsung makan ramban-ramban yang ada di sini, dan otomatis pergerakan cempe itu juga relatif aktif, dan alhamdulillah juga cukup sehat hasilnya seperti itu. Nah, kemudian yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman penonton video ini, sebelum pejantan sapera yang di sana di dalam kita masukkan ke dalam kandang koloni, itu tips dari kami, teman-teman lebih bagus itu semua indukan teman-teman diberikan suntik vitamin terlebih dahulu. Teman-teman bisa mendapatkan ke toko obat hewan atau ke marketplace, itu bisa itu diberikan suntikan vitamin terlebih dahulu, dan sebaiknya juga diberikan obat cacing juga kepada indukan-indukan ini mumpung sebelum digabungkan dengan pejantan. Nah, dengan pemberian dua jenis obat tersebut, obat cacing dan obat vitamin, itu biasanya indukan kondisinya jauh lebih fit dan lebih siap nanti dalam proses selama di koloni. Nah, di koloni itu berapa lama? Di koloni itu sebenarnya yang jelas 2 siklus birahi kambing itu sudah cukup. Artinya paling sekitar 1,5 bulan itu sudah cukup. Tapi ada juga yang lebih cepat, 3 minggu itu juga sudah ada, juga yang seperti itu. Ada juga yang lebih lama sekitar 2 bulan. Nah, dengan di koloni tersebut kita juga bisa lebih memudahkan dalam hal teman-teman mengontrol artinya di sini itu kondisi tiap-tiap individu indukan
itu kita lebih bisa mengontrol. Tapi teman-teman, ini langsung saya sampaikan tentang potensi kelemahan tentang kandang koloni ya teman-teman. Sebenarnya sudah saya buatkan pada video sebelum ini, yaitu apa teman-teman? Khusus pemula yang akan baru memulai perdana ternak kambing, bukan domba ya, kambing di sini. Itu sebaiknya kalau mau mengkoloni, itu pemula itu jangan langsung banyak-banyak indukannya teman-teman. Mulai dulu dari 2 digabung dengan 1 jantan. Karena apa teman-teman? Karena kalau pemula itu nanti tiba-tiba menangani indukan yang melahirkan dalam jumlah yang lebih dari 2, itu nanti teman-teman akan kaget. Teman-teman akan kaget karena belum ada pernah mengalami menghandle indukan yang barusan melahirkan, menangani cempe yang barusan melahirkan. Itu kalau normal. Kalau tidak normal seperti ada ambing susu yang mengeras, kemudian ari-arinya belum keluar, itu juga bertahap teman-teman. Tapi kalau teman-teman sudah mengalami sekitar 1-3 kali masa partus atau lahiran indukan, nah nanti bisa di tahap berikutnya koloni, itu bisa teman-teman melakukan lebih dari 5 indukan langsung, karena teman-teman bisa menghandle atau bisa menangani. Nah, potensi kelemahan yang kedua kalau koloni itu ini teman-teman, kita tidak bisa membuat kemungkinan anak kambingnya itu jenis kelamin dari anak kambing itu. Nah, kalau ingin anak kambingnya itu lebih dominan, kemungkinannya itu lahir betina, itu kan dikawinkan di akhir birahi dari betina tersebut. Sebaliknya untuk jika kita ingin anak kambing jantan, itu indukan dikawinkan di awal-awal birahi. Nah, jadi itu yang kami ceritakan, bahwasanya teman-teman dalam beternak itu enjoy saja, bisa kawin secara breeding secara koloni, bisa secara baterai, terus kandangnya pun juga tidak harus ideal, artinya teman-teman bisa memulai seperti ini. Nah, kalau contoh yang di kandang kami ini, itu kebetulan di belakang itu kita kasih tutup terpal, dan di atas itu ada paranet. Nah, itu tujuannya karena di bagian belakang kandang itu kan ada rendahan, yaitu persawahan, itu biar angin itu tidak terlalu banyak yang masuk ke dalam, sehingga yang bagian belakang itu benar-benar kayunya full, terus ditutup lagi sama paranet, kemudian dengan terpal warna orange tersebut. Nah, dengan cara seperti itu harapannya angin itu tidak banyak yang terlalu masuk. Jadi itu mungkin teman-teman cerita dari kami, dan usahakan juga teman-teman kandang ini bisa untuk keluar masuk cempe teman-teman seperti ini. Jadi cempe itu bisa aktif keluar masuk ke kandang untuk dia ya gerak lah, minimal ada gerak tidak, dan dapat sinar matahari full. Makanya saat dia masih usia 2 bulan itu dia berada di kandang semi umbaran yang di sana teman-teman. Itu. Nah, nanti kita akan cerita yang video berikutnya tentang penanganan kambing yang barusan datang ke kandang kami itu jantan sapera teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.